Hari ini kita mau update rel lagi nih. Ini rel Stradic size 4000. Oke, pokoknya rel ini di-upgrade sebagus mungkin. Oke, ini bentuknya beda. 4000 lebih besar, ini 3000 lebih kecil. Jadi total ada 5 bearing untuk di Stradic 4000. Udah selesai relnya, sekarang kita pasang knop Gomexus. Dan knopnya juga nyaman, cocok dengan spoolnya. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edican dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini kita mau update rel lagi nih. Ini rel Stradic size 4000. Nah, mungkin teman-teman, wah ini udah pernah. Tapi yang sebelumnya itu Stradic size 3000. Ini size 4000 FL. Nah, ini rel pesanan customer dari Herman Ucil dari Engger BMMT Tegal ya. Ini punya customer punya relnya, dia special request, dia beri rel di sini dan minta di upgrade. Bearingnya diganti bearing keramik, ABEK, sama knopnya diganti knop Gomexus. Oke, pokoknya rel ini di upgrade sebagus mungkin. Jadi kita sambil bikin video, sambil kita review dan sambil kita bahas apa aja yang di upgrade dan kita bongkar pasang. Mungkin lengkap lah, kita bahas semua lah mengenai Stradic 4000 ini. Oke, ini rel masih baru, saya baru beli juga baru. Oke, ini ada bearing yang sudah disiapkan dan ini knop Gomexusnya, warnanya sama-sama bodinya. Om Hermannya ini dia mau mancing untuk mancing dasar ya. Jadi kita nggak boleh nyari yang SG. Oke, jadi saya nyari yang 4000 polos. 4000 polos dia rasionya 5.3. Oke, kita dari box dia rasionya 5.3, kekuatan dragnya 11 kilo. Dia berat reelnya 280 gram, bearingnya ada 6+1. Dan sekali crank 87 cm. Oke, ini teman-teman harus perhatiin. Stradic ada C3000, ada C4000, ada SG, ada HG. Nah, jadi teman harus tahu kebutuhan teman-teman untuk apa. Jadi kita bisa nyari rel yang cocok. Oke, kalau teman-teman misalkan untuk pancing dasaran, teman-teman pakai SG itu nggak nyaman, relnya berat dan nggak nyaman buat pancing dasar. Oke, tapi teman-teman kalau buat casting hand spoon, nah pakai SG akan sangat lebih nyaman dan lebih enak. Oke, jadi sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman harus perhatikan. HG, SG, yang polos, kalau ada PG-nya, kalau ada SW-nya. Nah, SW artinya salt water, dia ada aplikasinya dicondong ke air laut, dia banyak sil-sil anti airnya. Kalau yang SW, ini Stradic 4000 polos. Oke, kita langsung buka aja, ini kita langsung cek. Ini ada kartu garansi nih, kartu garansi, unit relnya sama handle-nya pakai plastik. Oke, kita buka langsung aja. Dalamnya ada ini lagi, ini skema cat, skematik. Ini spinning rem manual, sama ada ini special spool untuk style benang spoolnya, rata enggaknya, special spoolnya. Oke, itu aja. Kita masukin lagi plastiknya dan masukin skematiknya. Nah, ini kita akan langsung cek fisik. Kita masukin dulu handle-nya. 4000. Nah, sekarang kita cek beratnya dulu teman-teman, kita pakai timbangan. Ini di box tertulis 280 gram, kita langsung cek. Oke, di timbangan ini 279 gram, berarti sesuai dengan di box 279 gram. Ini Stradic FL 4000. Nah, tadi saya cek hanya ada Stradic 4000 HG, Stradic 4000 SG dan Stradic 4000 polos. Ini ada Stradic 4000 polos karena buat untuk mancing dasaran dan ngejigging. Nah, teman-teman, saya punya C3000 kan, yang 41 yang saya bahas upgrade 41 ini punya saya pribadi. Ini bodinya beda. C itu artinya compact body, lebih kecil. Sedangkan kalau yang 4000 lebih besar. Oke, ini bentuknya beda. 4000 lebih besar, ini C3000 lebih kecil. Nah, kalau yang 5000 ada C5000. Nah, 5000 tuh C5000 berarti bodinya compact. C itu artinya body kecil. Oke, kalau yang nggak ada C-nya, bodinya besar, ya standar deh bodinya. Ini 4000 nya bodinya standar karena dipakai untuk dasaran, dia mau pakai P2 300 meter, jadi 4000 cocok. Oke,
Sekarang kita bongkar, kita upgrade bagian komponen dalamnya dulu, bagian knop belakangan. Pertama kita buka handle dulu, lalu kita pinggirin dulu. Ini spoolnya kita buka dulu. Teman-teman perhatiin, ini spoolnya ini udah ada seal karet ya, untuk supaya air nggak masuk. Ini bagus banget, biar komponen drag nggak masuk air. Sekarang kita buka bagian washer dragnya. Teman-teman, dia asli dia udah pakai carbon tag, jadi kita nggak perlu upgrade lagi. Terus sekarang kita buka bagian mesinnya. Saya pakai kunci Tekiro. Kita buka bawah setting kecil. Nah teman, di sini ada bushing nih. Ini kita ganti nanti nih, ukurannya 8/16/5. Kita ganti. Tapi nanti dulu terakhir. Kita buka cover rotor nut. Ada 2 obeng plus di sini. Oke, kita angkat. Teman-teman perhatiin, di rotor nut ini dia ada seal karet nih. Jadi proteksi airnya sudah cukup bagus di bagian rotor nut sini. Ini ada seal karet yang warna merah. Ya teman-teman, ini ada rotor nutnya. Di sini ya bisa bushingnya kita ganti bearing juga nih. Sekarang kita buka dulu rotor nutnya, unscrew ke kanan, berarti bukanya ke kanan. Oke. Langsung mati. Ya teman-teman perhatiin, ini di rotor ini nih ada seperti sim ring ya, sim ring yang untuk di bagian pinion gear sini, spacer, supaya untuk menyetel ketinggian rotor. Ini ada sim ringnya, jadi kita diemin aja di sini. Kita buka cover body. Ini atau kita taruh pinggir. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita buka. Ada obeng 1 pakai kunci bintang, 3 lagi pakai obeng plus. Satu lagi, ini skrupnya dratnya kasar untuk bagian bodi yang plastik. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa. Sekarang kita buka bodinya. Oke, buka. Terus kita copot. Untuk bagian mame bearingnya kita buka, ada 1, 2, 3 baut. Kita buka. Oke, cabut. Ada seal karet juga sini teman-teman nih. Oke. Kita akan buka semua sambil mereview produk sekalian. Ini keluarin as kosken slidernya ke depan. Ini sudah bisa keluar. Ada bearing. Ini ada idle gearnya, kita keluarkan. Idle gearnya. Untuk mengeluarkan worm shaft, di belakang sini ada baut. Keluarkan worm shaft. Ada idle gear lagi. Dan ini teman-teman, ini bearing yang kita ganti nih, bearing kecil 25/2,5 di bagian depan worm shaft. Kita keluarkan. Ini bearing bushingnya yang kita ganti nanti. Ini bearing bagian bawah. Oke, teman-teman, kita bongkar ini, kita bongkar bushing di pawl. Kita coba lihat bisa diganti gak. Kita buka, kita keluarkan pawlnya. Teman-teman, di sini pawlnya panjang ya. Kita coba cek ukurannya pakai sigmat. Ini ukuran pawlnya 5 mili. Kita pakai 2 biji bisa nih kalau mau nih, jadi 2,5 mili. Oke, nanti kita ganti bagian di pawl ini, kita ganti dengan bearing juga. Bearing ukurannya yang 25 2,5. Ya teman-teman, ini bushing yang di bagian pawl kita ganti 2 bearing, 2 piece bearing dengan ukuran 25 2,5. Kita coba pasangan seperti ini teman-teman. Jadi double nih, jadi lebih panjang. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita buka bagian
line roller untuk ngecek bearingnya. Ini line roller dia sudah menggunakan bushing. Kenapa saya lebih prefer ke FL dibanding ke FK? Karena bushing dan bearingnya bisa dipisah. Jadi kalau bearingnya korosi, kita tinggal ganti bearingnya saja. Nah, kalau Stadik FK itu kita mesti ganti satu set bearing dan line rollernya, dan itu biayanya mahal banget. Padahal bearing doang yang rusak, bearing doang yang berisik, oke, yang rusak korosi. Jadi kita ganti, kalau FL ini kita bisa ganti bearingnya, jadi bisa terpisah. Teman-teman lihat di sini ada bushing-bushingnya, ada asi bisa dipisah, dan ini bearingnya ukurannya 472,5. Oke, ini ada bagian ring-ringnya. Sekarang kita buka rotor nut lagi, kita cek lagi rotor nut ini pakai bushing bisa ganti dengan bearing nggak? Keluarkan, ukur, ukuran berapa? Diameter dalamnya 4,5, nggak bisa nih, 4,5 10 ya. Oke, untuk bagian di rotor nutnya nggak bisa karena ukuran bearingnya nggak ada, jadi kita masukkan kembali rotor nutnya. Ya teman-teman, ini bagian rotor nutnya, ini ada seal, ada bushing tapi ukurannya nggak ada yang sesuai, jadi kita nggak bisa, jadi kita pasang kembali. Oke. Ya teman-teman, ini rel Stadiknya kita udah bongkar semua. Sekarang saya akan jelaskan satu-satu dari bagian spool. Oke, ini bagian drag knob-nya, dia udah ada seal karet untuk melindungi air tidak masuk ke bagian carbon tank, ke bagian pengereman. Dia kampas dragnya sudah memakai carbon tank, jadi kita nggak perlu upgrade lagi, kampas dragnya udah cukup. Terus bagian rotor nut, di rotor nut atasnya dia udah ada seal karet. Kita masuk ke one way bearing juga ada protect seperti ini supaya air nggak masuk. Sama di bagian bawahnya juga ada o-ring. Oke, o-ring posisinya di bawah one way bearing di sini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian gear-gearnya. Ini bagian body dulu ya. Ini body bagian utama frame-nya nih, frame AC-nya yang utama, dia menggunakan bahan metal. Tapi covernya masih menggunakan bahan plastik atau grafit. Oke, jadi yang konstruksi utamanya dia sudah metal, tapi bagian cover masih plastik grafit. Ini oke, seperti Twin Power juga seperti ini. Yang penting dia konstruksi framing utamanya ini kuat, rigid. Oke, dia di mix supaya beratnya ringan, bobot relnya lebih ringan, dan juga mengejar cost biaya supaya lebih ringan, supaya lebih hemat. Di bagian rotor ini masih grafit bahannya ya, masih bisa bergerak sedikit tapi nggak banyak. Ini rotornya dibentuknya bagus, bentuk Hagane. Sekarang kita masuk ke komponen gear. Dia gearnya bahannya aluminium, bahannya duralium tapi di plating lagi. Lihat warnanya hitam gini, ini di plating lagi, dilapis lagi, jadi lebih keras dan lebih halus. Oke, di cold forged. Ini drive gear Hagane, drive-nya ini. Kalau yang lain di main shaft sama di oscillation slidernya dia bahannya masih zinc. Bahan masih zinc, di gear-gearnya juga masih plastik ini ya. Masih plastik di gear-gearnya juga masih plastik, gearnya hitam ini. Nah, teman-teman, di wound shaft ini bahannya juga aluminium keras juga atau disebut dengan duralium. Wound shaftnya, sistemnya. Ya teman-teman, ini pinion gearnya ini bahannya bronze. Dilihat dari warnanya, kalau brass warnanya agak kuning gelap, kalau agak terang begini, agak menkilat ini bronze. Bronze itu seperunggu, jadi dia material lebih bagus dari kuningan yang dari campurannya. Oke teman-teman, di Stadik ini kita lihat sini masih banyak yang komponen yang plastik, bagian bushing-bushingnya seperti bagian depan wound shaft. Ini bagian depan wound shaft, teman-teman lihat. Bagian depannya masih bushing plastik, belakang juga bushing plastik. Kita bisa ganti dengan bearing. Ukuran depan ini 25 2,5, belakangnya ini 36 2,5. Oke, di bagian pawl ini, untuk bergerak di wound shaft ini masih menggunakan bushing. Kita akan ganti bearing 2 piece nih, bisa nih. 2 bearing ukuran 25 2,5. Oke, kita siapkan. Ini mau ganti bearing yang keramik, tapi untuk bagian 25 2,5 ini kita nggak ada, kita ada standar Jepang. Bagian belakangnya 36 2,5. Depannya ini clicker spool atas
posisi di sini, kita siapkan di sini. Oke teman-teman, sekarang untuk bagian gearnya semua sudah bisa kita lihat nih, yang japlet nih kita sisihin ya bearingnya, jadi ketahuan. Jadi untuk di bagian gear ini ada, di bagian gear ada tiga piece bearing 25 2,5 dan satu piece 36 2,5 dan satu piece 8 16 5 di bagian bawah spool. Oke. Untuk bearing yang ada nempel di yang ada di reel, kita akan coba cek. Oke, drive gear bawah 1, drive gear atas 2, pinion gear 3 4, di liner 5, dan di handle 1, knob handle 1 6 bagian ujungnya. Berarti ada 6 plus 1, satunya ini dimaksud dengan one way bearing. Oke, jumlah bearing sesuai. Di bagian dalamnya kita ada penambahan 4 bearing, 4 bearing untuk ganti bushing dan satu bearing di bagian spool. Jadi total ada 5 bearing untuk di Stradic 4000. Oke, semua reel sekarang kita udah bahas. Sekarang kita pasang kembali. Sekarang kita pasang dari yang liner dulu, dari yang gampang dulu. Lalu kita pasang. Nih, kita kasih oil aja pelumasannya karena masih bagus semua. Oke, sekarang kita pasang bagian mom shaft. Kita pasang mom shaftnya. Nah, ini ada bearingnya, ada bushing yang 25 2,5, kita pasang satu piece 25 2,5. Kita kasih oil pan untuk pelumasan. Posisi dalam yang mom shaft bagian depan. Ya, ini bearing posisinya untuk depan mom shaft di sini 25 2,5. Teman-teman lihat, kelihatan nggak? Ini 25 2,5, saya udah ganti bearing nih dari bushing plastik. Oke, sekarang kita masukkan idle gearnya, worm shaft bagian belakang. Ini masih bushing, kita ganti. Nah teman-teman, ini ada pilihan, ini ada bearing keramik ABEK dan ada standar Jepang. Nah teman-teman tinggal sesuai budget aja. Kalau budgetnya lebih hemat yang standar Jepang, tapi kalau mau yang lebih tahan korosi dan tahan karat, ini bearing keramik ABEK 7 stainless. Oke, ada warnanya orange sealnya. Pasang. Teman-teman lihat, ini sudah masuk nih. Hati-hati, mesti masuk full bagian mom shaftnya, bagian mom shaft dan idle gearnya mesti masuk full. Sekarang langsung kita tutup. Sekarang idle gear berikutnya, kita pakai oil aja di sini pelumasannya. Pas dari idle gearnya masukkan. Teman-teman lihat, ini sudah kepasang. Idle gear di worm shaft sama idle gear di transfernya terpasang. Oke. Sekarang kita masukkan pinion gear bagian bawah. Untuk main shaftnya kita kasih oil dulu. Masukkan as kecil untuk memegang untuk menjaga oscillation slidernya. Ini bearing bagian pinion gear bawah, posisi di bawah sini. Oil pan aja. Masukkan dulu. Sekarang pinion gear yang atas, di bawah sini ada ring. Kita kasih oil. Oke, semua sudah dalam putaran normal. Selesaikan dulu bagian atas ini. Ini penutup bearing di pinion gear. Ada buat 3 piece. Nah teman-teman, sekarang berikutnya pawon tadi kita sudah modifikasi kan, kita ganti, kita upgrade dengan 2 piece bearing 25 2,5. Kita masukkan 1 2. Kita kasih pelumasan dulu. Kita masukkan ke bagian dalam.
Teman-teman lihat semua sudah berfungsi. Oke. Nah, drive gearnya langsung masuk aja. Lihat masih ada pelumasan, grisnya cukup. Tambah. Ya teman-teman, ini drive gear udah kepasang. Sekarang kita tinggal pasang bodi dulu. Kita selesaikan bodinya, baru column bearing. Kita cek dulu ada yang ketinggalan nggak. Oke, semuanya udah. Ini satu skrip yang kasar kita pasang dulu, bautnya di atas. Jangan lupa di sini ada seal karetnya, seal o-ring. Baru kita masukkan one way bearingnya. One way bearing ada knob, ada lubang. Jangan-jangan 3 baut. Ini kita pasang. Ini ada seal karet pelindungnya. Terbody. Kita bisa cabut dulu, kita kencangin dulu, kita setting, kita lihat kurang kencang, kita tambahkan sampai sesuai, dikit lagi. Teman-teman lihat ini udah sesuai. Sekarang kita masukkan covernya, kunci. Sekarang kita cover belakang pasang, bawahnya ada bautnya, skrupnya. Nah teman-teman, sekarang ini bearing yang di bagian bawah spool kita buka tarik clipnya. Kita ambil bushingnya, ini ukuran 816/5, kita langsung pasang 816/5. Ini bearing keramik ABEK. Oke, pilot sudah kepasang. Sudah kepasang. Di sini ada platnya, ada plat, teman-teman perhatiin ada plat bagian flickernya, ada plat ring plat. Kita masukkan dulu ring platnya. Baru kita masukkan bagian bearing ini. Satu yang kita masukin, akhirnya bagian spacer spool. Oke. Nah teman-teman, karena untuk bagian carbon tag di spool ini masih ada grease-nya semua, kita nggak apa-apain. Pasang urutannya, carbon tag, ada ring tanduknya, carbon tag lagi. Sini ada ring tanduknya nih, kiri kanan nih, untuk nomor tengah-tengah, carbon tag lagi. Baru ring atas. Oke, ini ada per clickernya, langsung masuk aja. Oke, sudah masuk. Ya teman-teman, ini sudah berfungsi normal. Sekarang kita pasang knob-nya. Oke, sekarang ini udah selesai relnya. Sekarang kita pasang knob Gomexus di knob handle. Sekarang kita buka dulu handle-nya.
Nah teman-teman lihat di bagian depannya sudah bearing, bagian belakang masih busing. Tapi karena Comexus sudah ada tersedia bearingnya, jadi kita nggak usah tambah bearing lagi. Kita tinggal ambil bearing dari Comexus saja. Kita ambil bearingnya, kita langsung pasang, kita siapin aja. Kita langsung pasang bearing bagian depan. Baut. Nah teman-teman, ini masih koclak kan, masih goyang, kita harus ganti ring spacer. Nah dari Comexus ini diberikan ring spacer untuk kita setting sampai presisi. Oke, nggak boleh ada koclak, juga nggak boleh berat. Ring spacer olinya dari FL nih, Stradic nih, taruh paling bawah. Terus kita tambahin dari Comexus. Saya tambah yang agak, karena tadi banyak, saya tambah yang agak tebal. Tambah satu di sini. Nah teman-teman, kita lihat ini bisa kencang, juga nggak goyang sama sekali, tetap ringan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buka dan kita kasih pelumasan. Ringnya sudah pas. Bagian belakang saya kasih drag grease untuk supaya bearing nggak korosi. Kita pakai drag grease untuk bearing bagian belakang sini karena ini rentan kena air. Untuk bagian depan saya pakai pen oil karena di dalam otomatis lebih kelindung dari air. Kita tutup lagi. Oke, saya putar dengan ringan. Pasang. Oke. Ya teman-teman, ini Stradic kita udah rakit kembali, knop Comexus kita udah pasang nih. Ini part yang kita ganti nih. Ini 8165. Ini kita 472,5 tadi kan pakai knop Comexus. Jadi kita ambil punya bearing punya Comexus punya. Ini yang di pol 25 2,5 bearing ukurannya, tapi kali 2 piece pakainya. Ini yang di worm shaft 362,5. Dan ini yang di depan worm shaft 25 2,5. Oke, ini knop orinya. Ini rel udah jadi, relnya jadi ringan sekali relnya. Jadi ringan relnya, lebih mantap, dan knopnya juga nyaman, cocok dengan spoolnya. Oke teman-teman, jadi teman-teman udah lihat semua komponennya semua dan apa yang di upgrade. Jadi FL ini kita bisa maksimalin potensinya dia supaya relnya jadi lebih powerful, jadi lebih ringan dan lebih smooth. Oke teman-teman, paket upgrade-nya nanti kita jual di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee. Kalau teman pasang sendiri juga boleh, tinggal ikutin video ini. Kalau mau pasang di sini juga boleh. Jadi tinggal terserah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini mengenai Stradic FL 4000. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Oke, bila ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komen. Salam strike.